Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala ali umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabbihi ajma'il, la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Adita Suri Utami dengan NPM 1921020289. Di sini saya akan sedikit membahas lagi mengenai materinya yang berjudul sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam itu ada Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang terkandung untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlakukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya, secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari pertunjukan yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan ditentukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dan Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Yang kedua ada al-sunnah atau al-hadis. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan al-sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul yang sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Yang ketiga ada akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otaknya adalah organ tubuh atau akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat dalam otak. Seseorang yang digunakan berpikir dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Dan selanjutnya ada akal dan proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dilakukan dengan secara cermat dan pikiran murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran. Mungkin akan berbeda dalam memberikan pendapatan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masalah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menggabungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah dan yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.